Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami akan memperlihatkan bagaimana penerapan sifat koligatif larutan pada kehidupan sehari-hari, khususnya pada kenaikan titik didih. Sebelum itu, kami akan menjelaskan secara singkat apa sifat koligatif larutan itu. Sifat koligatif larutan adalah sifat larutan yang bergantung pada jumlah zat terlarut dan tidak bergantung pada jenis larutannya. Adapun sifat koligatif ini dibagi menjadi 4 macam. Antara lain, yang pertama, penurunan tekanan uap, yang kedua, kenaikan titik didih, yang ketiga, penurunan titik beku, dan yang keempat, tekanan osmotik. Namun, yang akan kami jelaskan dan aplikasikan hanya khusus untuk kenaikan titik didih saja. Adapun pengertiannya yaitu, titik didih larutan merupakan suhu tetap di saat zat cair mendidih. Pada suhu ini, tekanan uap zat cair memiliki persamaan pada tekanan udara yang ada di sekitarnya. Hal ini disebabkan oleh terjadinya penguapan pada seluruh bagian zat cair. Nah, sebelum pengaplikasiannya, mari kita berkenalan dengan anggota-anggota kelompok kami. Nah, sudah kenal kan? Langsung saja kita ke pengaplikasiannya. Yang pertama kita siapkan alat dan bahan-bahannya. Antara lain, 1 buah panci, selang, 2 buah gelas aluminium, lakban, plastik, cutter, kapas, saringan, air dan juga tape. Setelah itu kita ambil bahan-bahan yang sudah kita siapkan, yaitu 2 buah gelas aluminium, tape, kapas, dan lakban. Setelah itu, salah satu gelasnya akan kita isi dengan kapas, dan gelas lainnya akan kita isi dengan air tape yang sudah kita saring. Kemudian kita tutup masing-masing mulut gelas yang sudah kita isi dengan air tape dan kapas dengan menggunakan lakban. Tujuannya untuk mengisolasi larutan tape agar uap yang keluar nantinya tidak menyebar bebas ke udara terbuka, sehingga hanya akan masuk ke dalam saluran yang dibuat nantinya. Dan ini hasilnya guys. Dan sudah diberi label gelas A dan gelas B. Di mana gelas A sudah diisi dengan air tape dan gelas B diisi dengan kapas tadi. Setelah meletakkan larutan tape yang telah diisolasi ke dalam panci berisi air, lalu kita nyalakan saja kompornya dan mulai menghitung waktu dengan menggunakan stopwatch untuk mengamati apa saja perubahan yang terjadi pada menit pertama, kedua, dan seterusnya. Pada menit pertama, belum terlihat perubahan yang terjadi. Kita coba amati lagi sampai menit yang kedua. Apakah ada perubahan pada air maupun larutan tape? Pada menit kedua pun, belum terlihat perubahan apapun yang terjadi pada air maupun larutan tape. Akhirnya, pada menit 2.15, larutan tape tersebut telah menguap. Selang 40 detik setelah larutan tape menguap, baru terjadi penguapan pada air. Setelah terjadi penguapan di kedua larutan tersebut, kita akan menunggu sampai uap larutan tape yang ada di dalam gelas A terkumpul dalam selang. Lalu, tetes demi tetesnya masuk ke dalam gelas B. Jika merasa tetesan sudah cukup terkumpul dalam kapas yang ada di dalam gelas B, kita matikan kompornya, lalu uji coba. Apakah uap ini mengandung alkohol atau tidak dengan cara dibakar? Kapas yang cepat terbakar mengindikasikan adanya alkohol. Bisa kita lihat, uap larutan tape yang telah diisolasi turun setetes demi setetes masuk ke gelas B yang berisi kapas.
pada menit ke 10.45. Nah, setelah tetesannya kami rasa sudah cukup menyerap, kami matikan kompornya dan segera mengambil kapas yang ada di dalam gelas B untuk diuji coba. Bisa kita lihat di sini, kapas yang di sebelah kanan merupakan tetesan dari sari larutan tape atau yang diindikasikan sebagai alkohol. Dan kapas yang di sebelah kiri merupakan kapas biasa yang kita gunakan untuk membandingkan reaksi antara kapas yang ada alkohol dengan kapas biasa. Iya, akhirnya kita uji coba juga. Jika kapas yang berada di sebelah kanan terbakar lebih cepat dibandingkan kapas yang ada di sebelah kiri, itu membuktikan bahwa kapas yang berada di sebelah tangan kanan mengandung alkohol. Kesimpulannya, air tape lebih cepat menguap karena titik didihnya lebih rendah daripada air. Mungkin itu saja. Sekian video dari kami. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.